yang kami hormati juga Bapak Ibu jabat dari lingkup LKPP, yang kami hormati juga narasumber Pak Topan dari Bank Rakyat Indonesia, dan yang kami hormati juga para stakeholder ya yang memenuhi undangan ini, stakeholder pengadaan barang dan jasa di Kementerian Lembaga dan juga pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengapresiasi atas undangan yang diberikan atau undangan yang disampaikan dari LKPP kepada kami, dan juga mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan saat ini saya berada di luar kantor, jadi mungkin kalau ada gangguan sinyal mudah-mudahan tidak. Eh, Mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Baik, eh, dari pengalaman kami ketika mengawal implementasi KKP ini, kami melihat perkembangannya tentunya menuju digitalisasi pembayaran Bapak Ibu. Sering kami sampaikan bahwa digitalisasi pembayaran, khususnya di dalam APBN ya Bapak Ibu ya, adalah suatu keniscayaan. Nah oleh karena itu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan eh, harus melaksanakannya. Nah yang terbaru adalah, next saja slide-nya, yang terbaru adalah ketika di launching pada tanggal 29 Agustus oleh Bapak Presiden mengenai eh, kartu kredit pemerintah domestik, yang sebentar nanti akan kami paparkan bagaimana proses bisnis, bagaimana rancangannya nanti akan kami sampaikan. Boleh dibantu slide berikutnya, Bapak Ibu. eh, Bicara mengenai latar belakang lahirnya KKP domestik ini sejalan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, di mana secara khusus untuk Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan juga koperasi, yang juga pada akhirnya untuk mensukseskan Gernas, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, maka dari sisi Kementerian Keuangan perlu mendukung dan mempercepat sistem pembayaran. Nah, salah satu untuk percepatan pembayarannya adalah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah yang existing, yang sudah berjalan mulai dari 2017 uji coba, 2019 sudah berjalan hingga saat ini. Nah, slide berikutnya, namun di dalam perkembangannya, seperti yang kita pahami bersama, memang KKP existing ini prinsipalnya adalah bisa dan master, Bapak Ibu. Tentunya ini akan tidak sejalan dengan dukungan kita terhadap Bangga Buatan Indonesia. Nah, oleh karena itu, menjadi tindak lanjut dari Impres nomor 2 tahun 2022 ini, dari kami Kementerian Keuangan mendukung mendukung untuk implementasi KKP domestik. Nah, hal ini sejalan dengan slide berikutnya, seperti yang kami sampaikan tadi, arahan Pak Presiden pada saat launching 29 Agustus 2022 tentang peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS. Ini Bapak Ibu. Jadi eh, Pak Presiden sangat mendukung. Kembali lagi di awal tadi kami sampaikan, digitalisasi pembayaran khususnya APBN, mau tidak suka, maka kita harus mendukungnya Bapak Ibu. Nah, di awal ini dapat kami sampaikan Bapak Ibu, posisi saat ini sedang disusun rancangan perdirjen perbendaharaan untuk implementasi ini. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Oktober ini dapat kita launching, dapat kita terbitkan peraturannya, sehingga dapat segera diimplementasikan KKP domestik ini. Next, berikutnya saja slide-nya. Kami ingin menyampaikan bahwa dari sisi proses bisnis sebelumnya, dari sisi proses bisnis itu tidak jauh berbeda dengan kartu kredit pemerintah, kita sebutnya yang existing itu non domestik ya Bapak Ibu ya. Kita pakai istilah itu saat ini. Tetapi mengenai tujuan, mengenai semangatnya itu tetap sama dengan KKP non domestik. Tadi latar belakang sudah kami jelaskan, tujuannya adalah Bapak Ibu, apa sih tujuan kita ketika kita menggunakan kartu kredit pemerintah domestik? Tentunya yang pertama adalah mengurangi potensi fraud Bapak Ibu. Ketika kita memegang uang tunai dengan jumlah banyak, jika dibandingkan dengan kita memegang
memegang uang non tunai. Tentunya potensi fraudnya ini lebih tinggi ketika kita menggunakan uang tunai, di mana bisa aja terjadi eh, manipulasi dalam hal pertanggungjawaban, apa yang dibeli dengan kwitansi itu berbeda, dan juga praktik-praktik lainnya. Begitu juga dalam hal keamanan, Bapak Ibu. Kita sering mendengar kalau bendahara itu ya, di sini juga hadir dari perwakilan Kementerian Lembaga ya, ketika menggunakan uang tunai, baik yang ada di berangkas ataupun mengambil uang dari bank, tentunya kerap terjadi ataupun ada risiko dapat dilakukan pencurian, kemudian dapat dilakukan kehilangan, dapat kehilangan uang tunainya. Dan yang ketiga tentunya dengan uang tunai yang cukup banyak itu cenderung arahnya adalah kepada idle cash, tingginya idle cash, sementara di sisi lain pemerintah harus membayar cost of fund terhadap dana tersebut. Nah ini Bapak Ibu terkadang kami sampaikan, pada akhirnya ketika dibandingkan antara uang tunai dengan non tunai, dua dua tujuan akhirnya adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Bapak Ibu. Jika kita bicara non tunai, tentu semua akan transparan, semua akuntabel. Nah, saat ini untuk KKP domestik dapat didefinisikan adalah suatu kartu kredit pemerintah dengan menggunakan skema pemrosesan domestik. Tadi di awal kami sampaikan semangatnya adalah dalam rangka kita bangga buatan Indonesia. Nah, oleh karena itu bedanya dengan KKP non domestik, maka ini kita dorong terhadap produk lokal, sehingga arahan Pak Presiden itu untuk menggunakan KKP yang domestik. Untuk pembayaran sama saja, bisa bisa belanja barang, belanja operasional, belanja modal, dan juga perjalanan dinas bisa. Dari sisi PKS, tentunya tetap sama. PKS harus ada PKS induk antara pimpinan bank dengan Dijen Perbendaharaan, kemudian PKS Satker tentunya antara KPA Satker dengan mitranya. Kemudian dari dasar hukum dapat kami sampaikan sudah diatur di dalam PP 50 yang merupakan perubahan PP 45, kemudian diturunkan lagi di dalam PMK 190 perubahannya 178 Bapak Ibu. Kemudian saat ini sedang disusun rancangan perdirjennya. Baik, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kami sampaikan manfaatnya Bapak Ibu tadi. KKP domestik sama dengan KKP yang non-domestik. Lebih efektif, lebih fleksibel, aman, akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dengan KKP domestik akan mempercepat atau mengakselerasi peningkatan produk dalam negeri. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, kami ulangi sekali lagi bahwa ini berupa rancangan. Mudah-mudahan di Oktober akan terbit rancangan Perdirjen. Nah, berbicara mengenai KKP domestik, seperti yang kita ketahui bersama, ini di tingkat satker ya. UP di satuan kerja itu ada tetap sama, UP tunai dan UP KKP. UP tunai proporsinya sebesar 60%, kemudian UP KKP 40%. Pertanyaan berikutnya adalah berapa persen atau berapa proporsi untuk KKP domestik. Nah, ini penting kami sampaikan di dalam rancangan Perjanjian Perbendaharaan diatur bahwa UP KKP domestik merupakan bagian dari UP KKP. Jadi UP KKP domestik plus UP KKP non domestik itu paling tinggi 40% dari UP Satker. Kemudian kami ditanya, kira-kira Pak, berapakah persentasenya? Nah, untuk persentase Bapak Ibu dapat kami sampaikan sepenuhnya diserahkan kepada satuan kerja. Namun, paling tinggi adalah 40% dari UP-nya. Jadi kami kembalikan kepada Satker, kepada KPA Satker, kenyamanannya di mana. Mungkin untuk tahap pertama, KKP domestik ini bisa persentasenya atau proporsinya dari UP KKP-nya tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau memang sudah terbiasa, nanti di tahap pertama seperti yang disampaikan Pak Topan tadi menggunakan QRIS, sudah terbiasa menggunakan QRIS, ya silakan. Semua dikembalikan kepada kebutuhan dari satuan kerja. Jadi dapat kami sampaikan sekali lagi, UP KKP domestik merupakan bagian dari UP KKP Satker. Kemudian, mengenai jenis KKP domestik, ini penting kami informasikan Bapak Ibu, untuk implementasi KKP domestik akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama
menggunakan QRIS, kartu kredit KKP domestik menggunakan QRIS dari mobile banking. Jadi gambaran seperti tadi nanti secara teknis bisa kita diskusikan. Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif menggunakan QRIS, kalau yang biasa Bapak Ibu ya, yang kita punya pribadi, kita menginstal internet banking atau aplikasi mobile banking, di dalamnya ada fasilitas QRIS. Nah, ini tidak jauh beda dengan QRIS-nya pemerintah. Jadi oleh karena itu kami melompat sedikit, maka yang harus diperhatikan dari nanti yang akan pengguna KKP Domestik tahap 1 ini, yang pertama tentunya harus memiliki handphone ya Bapak Ibu ya, harus memiliki handphone yang berbasis Android atau iOS. Itu pertama syarat yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, harus memiliki rekening tabungan yang seperti disampaikan Pak Topan, rekening tabungan pribadi, karena atas dasar rekening tabungan ini kita akan bisa menginstal aplikasi mobile bankingnya atau internet bankingnya. Tentunya di awal-awal ini akan menjadi lebih sering diskusinya Bapak Ibu ya, tetapi bisa kita bayangkan dengan KKP tahap 1 ini, maka pembayaran itu menggunakan KKP domestik tahap 1 ini, pembayaran itu menggunakan QRIS yang ada di mobile banking dan itu adanya di handphone. Mengenai limit tentunya, kalau kita yang pengguna pribadi, QRIS pribadi ya Bapak Ibu ya, kami pelan-pelan menyebutnya, itu akan terhubung dengan saldo di rekening tabungan masing-masing. Tetapi beda dengan KKP domestik ini akan disediakan plafon kredit dalam bentuk KKP domestik. Nanti lebih jauh akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu dapat kami yakinkan saldo yang ada di rekening tabungan Bapak Ibu walaupun disarankan tadi rekening tabungan pribadi tidak akan berkurang Bapak Ibu. Bukan mengurangi saldo rekening tabungan yang ada yang merupakan milik pribadi kita. Adanya rekening tabungan ini lebih kepada untuk menginstal nanti mobile bankingnya, aplikasi mobile bankingnya, kemudian nanti ada pilihan source of fund, nanti dapat dijelaskan oleh Pak Topan, dan itu source of fund-nya adalah kepada KKP domestik, plafon kredit yang disediakan oleh bank, dan ini semua tetap mengacu kepada besaran UP KKP domestik yang sudah disetujui oleh KPPN. Di slide berikutnya akan kami jelaskan. Mengenai limit, Bapak Ibu, paling banyak 10 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 bulan. Nah, mengapa 10 juta? Karena transaksi QRIS ini di tahap pertama KKP domestik sesuai dengan aturan Bank Indonesia-nya sebesar 10 juta per transaksi Bapak Ibu. Tetapi mengenai frekuensinya atau beberapa kali digunakan itu kita tidak batasin. Silakan mau dalam 1 hari menggunakan 2 kali, 3 kali, silakan. Tetapi untuk transaksi, setiap 1 kali transaksi itu sebesarnya 10 juta rupiah. Kemudian nanti di tahap kedua Bapak Ibu, yang mengenai timingnya kapan nanti kami akan jelaskan di slide berikutnya. Tahap kedua, paralel dengan KKP domestik tahap 1, maka di tahap kedua, ini merupakan komitmen dari Bank Indonesia, dari Bara, akan menggunakan KKP domestik ini akan menggunakan fisik kartu kreditnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan kartu debit yang ada logo GPN-nya, gitu Bapak Ibu. Nanti di tahap kedua akan ada kartu kredit yang logonya domestik atau mungkin GPN, itu akan ada fisiknya, plus tambahan QRIS dari mobile banking. Jadi QRIS-nya tidak hilang. Jadi kalau kita di tahap 1 sudah terbiasa dengan menggunakan QRIS, maka di tahap 2 lebih mudah, bahkan lebih banyak variatif untuk memilih pembayarannya. Bisa menggunakan KKP domestik dengan logo GPN, katakan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan QRIS. Lantas ada yang bertanya ini Pak, jadi yang KKP non-domestik itu seperti apa? Tetap ada juga Bapak Ibu. Kami yakinkan di tahap kedua tetap ada. Jadi kita ada 3 pilihan. Ketika kami ditanya, begitu banyak pilihan-pilihan untuk alat pembayaran, baik di APBN, nanti bisa juga di APBD yang sumber dananya, ini tujuannya apa? Nah, ini sejalan dengan rekomendasi dari BPK Bapak Ibu. Dari hasil pemeriksaan BPK, merekomendasikan hasil audit BPK agar diperbanyak channeling pembayaran non-tunai. Kalau saat ini posisinya
Untuk channeling pembayaran non tunai tersedia melalui CMS ya, melalui CMS, melalui VA, kemudian melalui kartu kredit pemerintah non domestik. Nah, ke depan akan banyak channeling-channeling pembayaran yang tadi kami sebutkan. Akan ada nanti KKP domestik, kemudian ada QRIS, dan ada KKP non domestik. Ini tetap ada sesuai dengan segmen masing-masing. Kemudian mengenai limit, ini juga berlaku sama seperti KKP non domestik. Bapak Ibu sekalian bisa menaikkan limit baik secara permanen dan juga sementara dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang sama persis seperti KKP non domestik. Dari sisi jumlah ini, jumlah kartu, Satker hanya memiliki KKP dan KKP domestik dari satu bank penerbit KKP. Ini penting kami tekankan. Jadi bagi satuan kerja di sini yang dalam satu satker memiliki dua jenis KKP non domestik yang berbeda dari bank berbeda, agar segera memperbaiki atau kami mengistilahkan kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu. Tetap basisnya adalah di mana rekening bendahara pengeluaran dibuka atau BPP dibuka. Jadi tidak mungkin dalam satu satker penerbit kartu kredit pemerintahnya ada di dua bank. Nah, ini tolong nanti dibenerin, apalagi ditambah dengan KKP domestik, tentunya itu berasal dari satu bank penerbit yang sama. Kemudian yang kedua, dapat kami sampaikan siapa ini pemegang KKP domestik. Pemegang KKP domestik adalah sama dengan pemegang KKP non domestik. Nah, itu kami ulangi lagi Bapak Ibu, basisnya adalah KKP non domestik, karena kita ingin segera mengimplementasikan, Oktober harus segera implementasi, maka pemegang KKP domestik itu sama dengan pemegang KKP non domestik. Begitu juga jumlahnya. Jadi jumlah kepemilikan KKP domestik sama dengan jumlah kepemilikan KKP yang non domestik. Dapat kami gambarkan, misalkan pejabat pengadaan memegang KKP yang non domestik, maka dia memiliki pilihan lagi yang lain alat pembayarannya berupa KKP domestik dalam bentuk menggunakan metode QRIS untuk tahap pertama ini, sehingga ada dua nih, ya, ada KKP non domestik, kemudian ada QRIS. Semakin kaya kita memilihnya. Ketika kami ditanya di belanja mana Pak yang harus menggunakan KKP domestik atau KKP non domestik, sepenuhnya kami serahkan kepada Satker, dan juga tergantung kepada ketersediaan dari fasilitas atau ketersediaan dari QR code yang ada di merchant Bapak Ibu ya. Sama seperti kita pribadi nih, ketika kita ingin belanja, kita ingin membeli sesuatu di suatu merchant, tentunya itu banyak pilihan-pilihan channeling pembayaran. Bisa kartu kredit, bisa QRIS, bisa OPPO, bisa GoPay. Arahnya ke sana Bapak Ibu. Pemerintah di dalam mengikuti perkembangan teknologi digital sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita tidak boleh ketertinggalan. Sekali lagi Bapak Ibu, eranya udah sekarang, ekosistemnya udah saat ini, digitalisasi pembayaran itu suatu keniscayaan. Jadi sama, belanja pemerintah juga dengan sumber dana APBN, ketika kita contohnya untuk membeli konsumsi rapat di merchant, maka ada pilihan-pilihan, silakan mau menggunakan QRIS boleh, menggunakan kartu kredit pemerintah non domestik juga boleh untuk tahap pertama nantinya. Di mana kenyamanan dari Bapak Ibu saya. Pemegangnya seperti yang kami sampaikan di awal itu tetap sama. Pemegang KKP non domestik itu sama dengan pemegang KKP domestik. Untuk biaya tadi sudah disampaikan Pak Topan, penting kami garis bawahi, biaya yang dikenakan hanya biaya materai. Sama seperti ketika kita menggunakan KKP non domestik. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kami gambarkan Bapak Ibu. Tadi kami jelaskan lebih detail bahwa UP KKP domestik itu merupakan bagian dari UP kartu kredit pemerintah non domestik. Jadi yang 40% ya Bapak Ibu ya. Nah, kami memang sangat berharap kalau kami melihat data yang ada, cenderung Satker ini mengajukan dispensasi ya, walaupun ini juga di sini juga bisa diberikan peluang dispensasi.
sebelum lahirnya KKP domestik cenderung cukup banyak satker mengajukan dispensasi untuk UPKKP-nya di bawah 40%. Bahkan ada yang mencapai 20%, kemudian UP tunainya 10%. Nah, ini sekali lagi kami sampaikan, kami mohon Bapak Ibu sekalian, digitalisasi pembayaran itu harus kita lakukan. Maka kami harap dengan adanya KKP domestik yang merupakan bagian dari KKP, maka proporsi 40% ini tetap kita jaga Bapak Ibu. Minimal 40%. Karena bisa dibayangkan UP KKP ini sudah terdiri dari dua, KKP non-domestik dan KKP domestik. Jadi mohon nanti yang siap, yang satker, yang proporsi UPKKP-nya masih 20%, kami rasa segera untuk dinaikkan, ditingkatkan minimal 40%. Hitung-hitungan kami, proyeksi kami seperti itu 40%, bahkan bisa lebih, silakan 50-50, UP tunai 50, UPKKP itu 50, karena UPKKP ini akan dibagi lagi untuk limit KKP domestik dan KKP non-domestik. Oke, berikutnya. Nah, ini dispensasi yang diberikan dapat kami tambahkan untuk penurunan di rancangan perdirjen. Bapak Ibu, sekali lagi rancangan perdirjen perbendaharaan kami tambahkan apabila Bapak Ibu proporsi yang sesuai dengan ketentuan UPKKP-nya 40%. Nah, apabila meminta penurunan kepada Kanwil, boleh, fasilitas itu masih ada, namun akan kami tambahkan dengan pertimbangan oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan adalah apakah di tempat atau di wilayah tersebut terbatas untuk penyedia barang jasa yang menerima pembayaran dengan KKP domestik melalui QRIS. Kami rasa ini tidak mungkin, karena kami barusan dari suatu daerah ada itu QR code-nya. Pembayaran itu sekarang bersifat masif. Nanti bahkan dari Pak Topan bisa menyampaikan merchant yang sudah memiliki QR code itu lebih banyak dari ketersediaan mesin edisi, sepengetahuan kami. Jadi mudah-mudahan di wilayah sampai juga di wilayah kabupaten ataupun nanti bisa sharingnya Bapak Ibu ya di daerah-daerah yang remote area, kami rasa QR code itu sudah banyak dan bahkan menjamur di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kemudian juga akan ditambahkan pertimbangan apakah di daerah tersebut terbatas nggak jumlah produk dalam negeri yang disediakan oleh UMK dan juga koperasi. Nah, ini menjadi pertimbangan Pak Kamil. Sementara untuk kenaikan, silakan. Kami sangat mendukung kenaikan proporsi UPKKP itu ya minimal 40% Bapak Ibu, kalau boleh kami sampaikan. Oke, berikutnya. Nah, ini tahapan pelaksanaan. Di awal sudah kami sampaikan, tapi kami perjelas bahwa kita ada dua tahap. Yang pertama, tahap pertama ini akan menggunakan QRIS. Kemudian tahap yang kedua adalah ditambahkan menggunakan kartu kredit yang berlogo GPN seperti itu ya, ditambah lagi dengan QRIS. Kemudian yang ketiga, kapan ini akan dilaksanakan? Untuk tahap pertama paling cepat bulan ini, Oktober, mohon ditunggu perdirjennya. Kemudian yang tahap kedua paling cepat bulan Maret 2023. Dan ini semua sangat bergantung kepada dukungan dari Bank Indonesia, dukungan dari Himbara, dan juga Bank Penerbit KKP Domestik. Nah, untuk tahap kedua Bapak Ibu akan diatur di dalam suatu peraturan Menteri Keuangan yang akan kita naikkan peraturannya di dalam peraturan Menteri Keuangan. Yang ini semua sudah ada kartunya, kemudian sudah ada QRIS, kemudian bagaimana pengaturannya dengan KKP yang existing atau KKP non-domestik. Oke, next. Nah, ini kami ingin gambarkan, Pak, KKP domestik ini bisa digunakan apa? Sama saja Bapak Ibu. Belanja barang operasional bisa, sama dengan KKP domestik. Non-operasional, sewa, belanja modal, silahkan Bapak Ibu. Berikutnya, Pak Joko, bentar Pak Joko. Kemudian untuk perjalanan dinas, bisa Bapak Ibu digunakan. Ya, apalagi yang baru Bapak Ibu, sama ya next saja. Apalagi yang sudah kita susun di dalam PMK 97 tahun 2021 ya. Boleh slide berikutnya. Ya, makasih. Nah, ini Bapak Ibu, jika KKP domestik digunakan di 3 platform, katalog elektronik,
toko daring yang disediakan oleh LKPP dan juga marketplace yang disediakan oleh Kementerian Keuangan berbasis platform pembayaran pemerintah, dalam hal ini DigiPay yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, maka transaksi pembayarannya kepada satu penerima pembayaran itu bisa sampai dengan 200 juta rupiah. Ini merupakan privilege yang kami berikan baik kepada KKP yang non-domestik dan juga KKP domestik bisa sampai dengan 200 juta. Dan tentunya ini sejalan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang disediakan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan juga koperasi. Silakan Bapak Ibu, ini juga sama perlakuannya dengan APBD ya, dengan Bapak Ibu yang dari Pemda, silakan berbelanja di sini sampai dengan 200 juta. Nah, apabila di luar tiga platform ini, maka berlaku ketentuan uang persediaan yang diatur di dalam PMK 190 Junto 178 kepada satu penerima sebesar 50 juta. Ketika di luar tiga platform ini kita ingin belanja di atas 50 juta, maka memerlukan persetujuan dari Dirjen Perbendaharaan. Bukan berarti tidak bisa Bapak Ibu, bisa, tetapi kalau di luar platform ini harus meminta persetujuan. Tetapi kalau di tiga platform ini Bapak Ibu sekalian bisa belanja kepada satu penerima sampai dengan 200 juta. Kami ulangi itu sekali lagi ya. Toko daring, kartu elektronik yang disediakan oleh LKPP, begitu juga DigiPay yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Baik, berikutnya. Nah, ini tadi sudah kami gambarkan ya. Ketika nanti kami tanya, ini limit untuk pertama kali Bapak Ibu. Sekali lagi rumahnya itu adalah UPKKP yang non-domestik. Ketika Bapak Ibu ingin menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan karena sudah pengguna aktif dari KKP yang non-domestik, silakan. 10 juta ini merupakan patokan ya, merupakan untuk pertama kali, limit untuk pertama kali. Ketika merupakan acuan Bapak Ibu. Tetapi ketika ingin menyesuaikan apakah bisa? Bisa. Ketika kita sudah nyaman menggunakan, sering menggunakan, silakan. Limitnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Paling besar adalah sesuai dengan besaran UPKKP yang sudah disetujui oleh KPPN. Di dalam KKP domestik juga kita perkenalkan tetap ada TUP KKP domestik untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu ya di dalam satu kurun waktu tertentu. Ketika membutuhkan kenaikan limit untuk KKP domestiknya, silakan menggunakan fasilitas TUP KKP domestik. Oke, berikutnya. Nah, ini gambaran kami percepat ya. Jadi, kami yakin ini kalau yang sudah menggunakan KKP non-domestik ini akan terbiasa. Tentunya yang pertama kita pastikan sudah ada PKS Induk, dapat kami sampaikan. PKS Induk kalau untuk Himbara BSI itu sudah ada, BPD itu sebagian besar sudah ada. PKS Induk ini merupakan MOU, nota kesepahaman ya antara pimpinan bank dengan Pak Dirjen itu sudah ada. Kemudian yang kedua pastikan sudah ada PKS Satker dengan bank mitranya. Kemudian jangan lupa untuk menetapkan KKP domestik dan admin KKP melalui SKKPA. Nah ini sama, orangnya sama, pemegangnya sama dengan KKP domestik. Jadi kami rasa tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk memikirkan siapa ini yang memegang. Orangnya sama Bapak Ibu. Siapa yang memegang KKP yang non-domestik itu sama dengan KKP domestik. Kemudian dilengkapi nanti juga ada formulir yaitu teknis ya. Segera ajukan KKP domestik kepada bank penerbit KKP domestik, diverifikasi, divalidasi, kemudian nanti akan diterbitkan, tetapi untuk tahap pertama nanti akan mulai dengan download atau pengunduhan, kemudian pemasangan aplikasi ini, install ya Bapak Ibu ya, install aplikasi, register aplikasi mobile bankingnya ya, kemudian di dalamnya ada QRIS. Nanti bisa kita lebih gamblang menjelaskan seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi tambahan adalah tentunya Bapak Ibu pemegang KKP non-domestik harus memiliki rekening tabungan nih. Rekening tabungan terlebih dahulu. Silakan buka rekening tabungan, tetapi yakinlah Bapak Ibu begitu nanti menggunakan KKP domestik dengan QRIS tidak mengurangi saldo tabungan Bapak Ibu. Jadi source of fund-nya adalah plafon kredit KKP domestik yang nanti akan disediakan di aplikasi. Next, berikutnya. Nah ini alur pengajuan
dapat kami gambarkan Bapak Ibu, berarti ketentuan yang pertama yang ingin kami sampaikan ada dua kondisi ini. Yang pertama, satker yang sudah punya KKP non domestik. Nah, ini maksudnya sudah punya KKP non domestik, maka ini tinggal tinggal selangkah lebih maju, lebih cepat untuk pengajuan KKP domestiknya. Jadi kalau satuan kerja yang sudah punya KKP non domestik atau KKP domestik, maka tinggal melakukan pengajuan untuk KKP domestik dengan syarat pemegang KKP yang non domestik itu sama dengan KKP domestik, adminnya juga sama, berarti pemegang kartunya harus memiliki rekening, membuka rekening tabungan dulu. Kemudian kalau sudah ada, silakan mengajukan kepada bank melalui prosesnya sama, melalui KPA dari Satker. Nah, kondisi yang kedua yang memungkinkan begini Bapak Ibu, Satker itu belum memiliki KKP non domestik. Nah, ini tahapan yang harus dilakukan adalah dapat mengajukan sekaligus pengajuan antara KKP non domestik dan KKP domestik. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa menggunakan KKP domestik harus memiliki KKP yang non domestik. Tidak bisa salah satu ya Bapak Ibu, harus dua-dua ini. Jadi kami sarankan seluruh Satker agar segera nanti untuk menyampaikan permohonan bagi yang belum punya KKP existing untuk mengajukan KKP existing dan juga KKP domestik. Dan yang selain rekening, kami ulang lagi, harus juga kita memiliki telepon seluler atau HP yang berbasis ini ya, Android atau iPhone gitu ya, untuk menginstal ini melalui Play Store atau Google Store. Bisa dibayangkan ya, ini sangat ini Bapak Ibu ya, sangat digital ya. Ini namanya digital ya, di mana pembayaran itu melalui handphone. Kami sangat mengapresiasi ini ya. Kita tinggal scan barcode gitu ya, QRIS, maka bisa dilakukan pembayaran. Oke, berikutnya. Nah, ini kami bandingkan sebenarnya ini untuk melengkapi antara, biar tidak bingung Bapak Ibu ya, KKP existing dan KKP domestik. Maka dari itu sedikit kami cerita dulu ketika KKP non domestik ya atau KKP existing, kami sudah sampaikan berulang secara terus menerus kepada Satker, kalau kita tidak memulai dengan KKP yang existing, maka di tahapan berikutnya akan lebih sulit. Nah, ini terjadi Bapak Ibu. Bagi pengguna KKP yang existing pasti akan lebih mudah, jauh lebih mudah ketika bagi Satker yang belum sama sekali menggunakan KKP yang existing. Ini sudah masuk kita ke tahap berikutnya, di mana diperkenalkan bahwa ada sesudah KKP existing, ada yang KKP domestik dengan menggunakan QRIS. Di tahap berikutnya nanti akan ada kartu fisiknya plus QRIS. Di tahap berikutnya apalagi? Ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Bahkan informasinya dari Bank Indonesia akan ada lagi disusun e-payment. Nah, ini seperti apa? Belum lagi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, LKPP, ada di Kementerian Keuangan ada DigiPay, kemudian nanti ada platform pembayaran pemerintah. Nah, ini sejalan dengan rekomendasi dari BPK yang memang channeling pembayaran yang non tunai ini sangat didorong sebagai pilihan-pilihan pembayaran bagi satuan kerja. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih mudah digunakan, itu kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang ditetapkan sebagai pemegang kartu ya, baik KKP non domestik maupun KKP domestik. Nah, ini kami bandingkan biar tergambar. Kalau KKP existingnya Bapak Ibu ya, yang Visa Master yang lebihnya itu tentunya pembayarannya tetap sama, KKP domestik juga sama, bisa dilakukan secara tatap muka dan non tatap muka. Dua-duanya bisa. Kalau tatap muka, bahasa sederhananya adalah kita bawa kartu, kemudian merchant, ya istilahnya ada yang digesek, didip, nah itulah tatap muka ya. Jadi kita bawa kartu langsung ini. Kemudian kalau non tatap muka ini belanja online contohnya. Non tatap muka ini kita pesan tiket melalui Traveloka, masukin kartu, CVV, OTP, tentunya ini dijaga kerahasiaannya ya. Nah, kemudian yang KKP domestik seperti apa? Tetap ada yang tatap muka, ada yang non tatap muka, sama prinsipnya. Kalau yang tatap muka kita bawa handphone, kemudian kita scan, kita gunakan fasilitas QRIS, kita scan QR code-nya. QRIS ini ada yang sifatnya statis, ada yang dinamis Bapak Ibu ya. Kalau statis ini kalau kami tidak salah mengartikan, maka angkanya itu sudah tertera itu. Berapa ini barang jasa ya? Nanti tolong diperbaiki Pak Topan kalau salah ya. Misalnya QRIS statis ini, misalnya belanjanya itu 50.000,
maka itu akan statis muncul, sementara QRI dan dinamis ini kita yang input kalau nggak salah. Kita yang input, nanti kita input sesuai dengan besaran barang atau jasanya. Kemudian non tatap muka apakah bisa? Non tatap muka itu yang online, misalnya ada yang nanyakan, bisa Bapak Ibu tentunya pakai dua device ya. Kami sudah diskusi banyak dengan Bank Indonesia dengan Imbara, katanya dua device. Nanti bisa melalui WA ya, dibuka QR code-nya mana, kemudian eh, pakai itu ya, pakai web web WA ya, dibuka ada QR code-nya, baru kita pakai handphone ke layar monitor laptop, kita scan. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua-dua itu bisa. Kemudian mengenai pagu, maka pagunya KKP existing, KKP domestik itu 40% dari UP yang dimiliki oleh Satker. Jadi UP, KKP existing, dan UP KKP domestik itu paling besar sebesar 40%. Kecuali mengajukan dispensasi Bapak Ibu ya, mengajukan dispensasi silakan. Dari sisi billing, maka billing dihasilkan oleh masing-masing nih Bapak Ibu. KKP existing akan menghasilkan lembar tagihan sendiri, kemudian KKP domestik yang untuk tahap 1 ya Bapak Ibu ya, berbasis QRIS akan menghasilkan tagihan masing-masing. Nanti di tahap kedua, sekali lagi kami sampaikan, di tahap kedua, KKP domestik ketika implementasi tahap kedua, maka akan ada kartu kredit berlogo GPN, contohnya gitu, plus QRIS, maka ini menjadi satu tagihan nanti Bapak Ibu. Menjadi satu tagihan, jangan khawatir, menjadi satu tagihan. Kemudian dari sisi limit untuk KKP existing 200 juta per transaksinya ini Bapak Ibu ya. Sementara KKP domestik itu 10 juta per transaksi, namun ketika nanti KKP domestik digunakan di 3 platform, maka itu kepada satu penerima pembayaran bisa 200 juta. Dapat kami yakinkan seperti itu. Kemudian dari sisi pajak sama, suatu privilege, suatu keistimewaan ketika kita menggunakan KKP existing dan KKP non-domestik dan domestik adalah dalam urusan pajak, maka bendahara atau satker itu tidak lagi wajib pungut untuk PPh pasal 22 dan PPN. Ini sama. Artinya ketentuan perpajakan itu tetap terpenuhi, tetapi shiftingnya bendahara lagi tidak menjadi wajib pungut atau wajib potong, bahkan wajib store untuk PPh pasal 22 dan PPN ketika menggunakan KKP existing atau non-domestik, begitu juga KKP domestik. Oke, berikutnya. Nah, ini proses bisnis yang sudah kami jelaskan. Ketika ditanya apa bedanya dengan QRIS yang pribadi umum, sama Bapak Ibu. Sama, karena memang produk yang kita gunakan itu ya. QRIS KKP domestik pun sama. Kita buka aplikasi mobile banking yang resmi Bapak Ibu ya, yang dimiliki oleh masing-masing bank. Dalam hal ini karena Pak Topan yang hadir dari BRI sama, kemudian ikutin aturan menginstal, mendownload, meregister. Sesudah ada, tentunya harus punya rekening tabungan. Sesudah ada input, QR, scan, sama seperti yang QRIS umum yang ada di tabungan pribadi. Kemudian nanti kita scan pakai QRIS, maka nanti ada notifikasi SMS atau email mengenai pembayaran sudah diterima ya. Bahkan ada struknya ya. Bisa ada resinya nih. Ketika kita scan ada resi, dan resi ini bisa kita share melalui WA. Ini bukti bahwa sudah terbayar. Kurang lebih seperti itu ya Pak Topan. Ya. Oke, next. Nah, ini mengenai pertanggungjawaban. Pasti banyak pertanggungjawaban di mana. Secara sederhana, proses bisnis untuk pertanggungjawaban, untuk pembayaran dengan sumber dana APBN itu sama, dapat kami sampaikan sama dengan KKP yang non-domestik. Nah, ini kami gambarkan untuk tahap 1 ya, paling cepat tadi Oktober 2022, ada PKS, kemudian penerbitan KKP, PKS, penerbitan, kemudian transaksi. Nah, bukti-bukti itu dikumpulkan Bapak Ibu, bukti-bukti, dokumennya juga sama. Nanti ada daftar pengeluaran real, ada DPT, daftar pembayaran tagihan dikumpulkan, beserta juga struk kwitansi dikumpulkan di SBY ke PPK, kemudian PPK melakukan verifikasi. Ketika oke, disampaikan kepada bendahara memverifikasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya Bapak Ibu ya, sesuai dengan tugas kewenangannya. Kemudian setelah tidak ada masalah, oke, maka akan dikembalikan kepada PPK untuk diterbitkan SPP, SPM, diverifikasi oleh PPSPM lagi, kemudian sampai kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D. Begitu juga untuk yang domestik sama. Nah, bahkan untuk jendok nih,
Mudah-mudahan kalau satker yang ada, jendok jenis dokumen yang digunakan untuk SPP SPM ini sama jendoknya antara KKP yang non domestik dan KKP domestik. Jadi dengan jendok yang sama ini maka ini bisa applicable, bisa langsung diimplementasikan. Tidak perlu ada perubahan di saktinya, tidak perlu berubah terlalu banyak karena karena KKP domestik akan menggunakan jendok eh, kartu kredit pemerintah yang existing atau non domestik. Monet tetap dilakukan ketika uang masuk ke rekening bendahara, maka untuk membayar tagihan kami sangat mendorong untuk menggunakan CMS ini atau menggunakan transfer internet banking nih, CMS untuk membayar kepada bank penerbit KKP domestik. Jangan Bapak Ibu kita tarik uangnya tunai kemudian kita ke teller nih. Walaupun itu mungkin ini akan dipakai kalau ketika kondisi CMS-nya lagi trouble, aplikasinya lagi bermasalah, ini bisa dilakukan. Tetapi bukan itu menjadi sering dilakukan ya, kita akan CMS. Jadi dari awal kita sudah non tunai, maka pada saat pembayaran pun kita non tunai. Inilah yang kami harapkan pada akhirnya adalah membangun budaya cashless society yang akan diwujudkan di satuan kerja baik yang satker yang APBN, begitu juga SKPD yang ada di pemerintah daerah ya. Oke, next. Berikutnya. Nah, ini biaya materai tadi kami, biaya sama yang dikenakan biaya materai. Jadi, mohon nanti kalau ada bank mengenakan biaya lain, termasuk juga biaya success, itu tidak boleh dikenakan Bapak Ibu. Sama prinsipnya dengan KKP non-domestik. Oke, next saja. Ya, berikut saja. Next lagi. Next saja. Nah, ini kami untuk mitigasi risiko Bapak Ibu tetap dibuat SOP internal untuk KKP domestik ya Bapak Ibu ya, ditetapkan oleh KPA. Oke, berikutnya saja. Nah, untuk keamanan edukasinya, prinsipnya adalah kalau ada kode OTP itu jangan diberikan Bapak Ibu, modus-modus dihindari. Kemudian ya nanti ke depan ketika ada kartu kredit fisiknya, CVV-nya juga agar dirahasiakan. Baik, berikutnya. Nah, ini KKP domestik dan KKP non domestik tidak bisa untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Walaupun kami paham dengan beberapa privilege yang diberikan oleh KKP, misalkan tidak dikenai denda keterlambatan, tidak dikenai oleh biaya-biaya ketika kita terlambat membayar ya, maka kami mohon agar tidak digunakan untuk urusan pribadi. Misalnya membayar angsuran, karena kan kalau telat bayar tidak dikenai denda ini. Tapi kami tidak mendorong ke sana, karena suatu saat ini akan kami evaluasi ketika ditanya apakah aturannya akan diberikan sanksi, jelas. Di dalam PMK-nya, bahkan nanti di rancangan Dirjen KKP domestik akan ada teguran. Tentunya ada teguran dari PPK ataupun dari KPA untuk mengingatkan pemegang kartu agar tidak menggunakan KKP domestik untuk kepentingan pribadi. Baik, mungkin itu saja dari kami ya, Pak Joko ya. Overview, lebih banyaknya adalah overview. Tetap kami menyampaikan disclaimer dari kami, mohon ditunggu perdirjen perbendaharaan yang akan ditetapkan Bapak Ibu. Tetapi kalau secara sekilas, perbandingan antara proses bisnis KKP non domestik dan domestik itu sama. Yang bedanya tadi Pak Topan juga sudah menyampaikan beberapa hal, dan sama seperti dari kami juga ada dua tahap, tahap 1 dan tahap 2. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Joko. Terima kasih.